Sesak pada manusia semuanya pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer. Dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasak kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar. Semua orang ingin tampil pintar, segala cara menjadi halal tanpa harus berputar-putar. Pintar-pintar bodoh, banyak yang sok pintar tapi nyatanya bodoh. Pintar-pintar bodoh, penampilan pintar tapi otaknya bodoh. Bim-bim-bom. Buka, Pala! Buka, Pala! Iya saja. Ampun, sebentar. Bentar, Mbak. Gimana sih jam segini kok masih molor sih? Mbak Diana aja yang kepagian. Pantesan teleponnya ngegantung begini. Kamu tahu nggak? Aku tuh tadi nelpon ke sini tuh nggak masuk-masuk. Sampai aku buru-buru nggak mandi. Soalnya aku mau nyampein order besar. Kamu ya yang naruh telepon gantung gini? Emang itu telepon kadang-kadang repot, Mbak. Suka geser-geser sendiri. Alah, gembel. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya ini telepon nggak boleh sampai geser-geser. Pokoknya sampai telepon ini geser-geser, tak ulek-ulek kepala kamu. Mbak Diana ini aneh. Kadang-kadang judes, kadang-kadang manja. Konsep jiwanya nggak jelas. Apa orang kaya mesti begitu semua ya? Sekarang udah 500.000 lebih buat beli petok-petok. Bang. Ya. Hari ini ada order besar. Gimana? Tadi malam aku kan makan di restoran hotel berbintang. Terus aku ketemu bapak-bapak. Terus bapak-bapak itu memandangi aku terus sambil ngelihat aku, bapak-bapak itu berinangan air mata. Terus order apaan? Tunggu dulu. Iya jadinya tapi ordernya apaan, Diana? Tunggu dulu. Aku lagi sedih. Kalau udah taklim gini kamu masih nekat geser, masih goyah-goyah, sentil kamu. Jadi Pak Robert itu mau bayar berapa aja asal anaknya kembali. Iya, makanya kita jangan salah ngasih harga. Soal Pak Robert itu kaya banget. Villa sama hotel tuh bereret-eret. Wow, bereret-eret. Ya udah, aku tak numpang mandi dulu ya. Ya, mandi. Bang Bob, aku tak pinjem rok dong, soalnya aku ketinggalan. Emangnya kalau malam aku suka operasi sembarangan. Ada juga sarung tuh, ambil sarung. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Di mana? Tuh di jemuran, ambil. Kira-kira hari ini aku mandi nggak ya? Gimana, ntar aja deh. Lihat aja di dalam. Ada orang mau kesini nih. Cewek. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Jen, Mbak? Saya mau melamar pekerjaan. Oh, mau melamar pekerjaan? Kalau begitu silahkan duduk dulu.
Saya belum perkenalkan diri saya. Saya Polo, security andalan di kantor ini. Oke. Dari seragamnya saja saya sudah tahu. Oh iya, terima kasih sekali. Saya panggil bos dulu. Loh. Ya toh, Ini gimana sih kok pakai narik-narik tangan saya? Dawang yang narik situ kok. Mas tadi yang narik. Alah, enggak situ yang narik lah, bos. Sumpah toh. Oh, aduh iya. Lo kok gimana sih ini Mas? Lah ya ini gimana, wong? Aduh. Tarik-tarik sih tangan saya Wong gimana? saya malah yang ditarik begini kok. Loh. Ada apa ini? Ya ampun. Ini lo habis kena lem lupa salaman sama Jeng ini, Mbak. Alah orang dia yang sengaja kok. Tadi Mas sengaja kan? Sengaja Pakai gimana? tangan saya. Wong mosok tangan bisa nempel sendiri. Buktinya? Ya udah. Kalau kamu mau kerjaan nggak? Maksudnya? Itu loh rumah saya Hah? kosong, satpam 5 pada cuti semua. Tolong kamu jagain rumah saya ya. Lah terus kantor ini? Udah, pokoknya gaji kamu tak naikin 2 kali lipat dari kantor ini ya. Oh, kalau itu lain urusannya. Oke. Terus urusan saya gimana? Oh, Mbak cuci tangan dulu, nanti urusan dengan Mbak ini. Saya punya urusan yang lebih penting. Ada urusan apa ya Mbak? Saya mau ngelamar kerjaan. Di mana? Ya di sini. Bob, kenapa ketawa-ketawa? Hari ini ada order besar. Siapa? Si Diana yang ngasih. Di mana dia sekarang? Lagi mandi dulu. Diana lagi mandi. Hah? Kita jangan bicara soal order besar. Terus kita ngintip Diana mandi. Setuju. Ya udah, kalau gitu saya tanya bos saya dulu ya. Kok ngeliatin saya? Bagus ya baju saya. Ini perpaduan dari jas Dona Karan sama kain kotak-kotak. Tahu kan Dona Karan? Itu loh perancang dari New York. Saya tinggal dulu ya Mbak ya. Pakai Dona Karan segala. Sarungnya Jaka Sembung aja. Bang Bobi, Mas Robi, itu ada orang datang lamar kerjaan. Enaknya diapain ya? Suruh taruh lamarannya di meja saya ya. Oh iya. Iya. Pada lagi ngapain sih? Lagi fitness. Saya bantuin dia. Oh, pakai. Oh, Ngapain juga kita ngintip-ngintip orangnya dari sana? Iya. Ini ada orang bawa pete ya. kalau gitu saya titip lamaran saja deh dan saya permisi pulang. Ya emang sebaiknya Mbak pulang aja. Yang diproses kan lamarannya, bukan orangnya. Mana order tadi? Menurut Pak Robert, dia kalau mau datang ke kantor kita, dia mau telepon dulu. Mana? Nah, ini pasti Pak Robert, ini pasti Pak Robert. Biar saya angkat. Dan dia. Apa nih telepon? Kenapa sih? Ini diapain juga sih telepon? Ini susah ngeganggu kita kerjaan. Kenapa sih lo kenapa? Ini diapain siapa nih? Kenapa juga sih telepon? Ini diapain sih? Ada apa sih ini? Ya ampun. Ini telepon diapain? Bukan telepon kok susah-susah amat. Awas. Nah, ini. Gimana? Coba. Pakai cara semua itu. Halo, betul ini Biro Jasa Tulalit. Iya, tempat menyelesaikan problem apa aja di dunia ini. Oh, Pak Robert. Iya. Saya sudah dengar problem Anda dari sekretaris saya, Diana. Iya. Terus terang, saya bernafsu menyelesaikan problem itu. Kapan Anda mau datang? Secepatnya. Iya. Saya tunggu. Iya, terima kasih. Iya. Semangat. Untung bisa lepas tadi lu emang pahlawan lo. Iya dong. Siapa dulu? Pahlawannya perut gua melintir pahlawan lu bilang. Repot amat sih lu. Mas Robi sama Bang Bobi. Apa lagi? Saya mau pamit ke Pondok Indah. Ngapain? Ada tugas dari Mbak Diana.
Tugas apa lu? Saya mesti jaga rumahnya Mbak Diana. Lu Iya, saya yang suruh. lu kerja buat Diana apa buat kantor ini? Menurut perhitungan saya lebih baik kerja di tempat Mbak Diana. Sebab gajinya 2 kali lipat, Mas. Waduh. Gimana sih? Jadi saya permisi dulu, saya ke Pondok Indah, Mas. Hati-hati kalau ya, hati-hati ya. Oh iya, saya serahkan pada Mas Robi dan Bang Bobi. Dah. Hati-hati ya. Udah tenang, nggak usah emosi. Nanti kalian dapat jatah juga kok jaga rumah saya ya. Pokoknya saya mau anak gadis saya kembali lagi ke rumah. Biarpun berapa biayanya. Ini anak saya satu-satunya. Dan ini foto anak saya. Barangkali bisa untuk membantu saudara. Ini yang namanya Siska, Pak. Betul, Siska namanya. Gak pantas hilang loh, Pak. Ini cakep begini. Oh ini anak bapak. Ya. Kenapa? Sebentar Pak, ini urusan intern perusahaan. Sebentar, Pak. Tenang, Pak. Anak Pak Robert ini yang datang pagi-pagi melamar kerja di sini. Hah? Jadi kalau gitu data-datanya ada di kita dong. Bisa di-calling dong. Tenang. Ini proyek kecil tapi orangnya berlimpah. Jadi saya mau kalian tenang, sabar, tenang. Ya, sabar ya. Biar saya atur semuanya. Gue tenang dong, gue tenang kan? Tenang. Aku tenang nggak? Tenang. Oke. Pak Robert. Ya. Pak Robert berani bayar berapa biru jasa kami bila kami dapat menemukan anak gadis Pak Robert ini yang bernama Siska? Asal tidak lebih dari 50 juta. Saya bayar. 50 juta? 50 juta. Oke. Besok pun Pak Robert sudah bisa memeluk anak gadis Pak Robert ini, Pak Robert. Besok pagi. Luar biasa itu. Pak Robert, kami ini profesional. Yes. Bobby. Tugas selesai tanpa berbelit-belit, itu namanya betul balik. Oke. Saya masih banyak urusan. Oh, pasti Bapak sibuk sekali. Pasti, Pak. Nanti akan saya bayar cash setelah anak saya peluk. Mobil Bapak aman, dijaga security andalan, Pak. Ya memang tugas harus mengamankan mobil toh. Iya, Pak. Tapi parkirnya belum, Pak. Oh. Kok cuma 1.000, Pak? Di mana-mana parkir itu kan hanya 500. Ya, tapi posisi kendaraan Bapak nyerong, Pak. Ini mestinya bisa untuk 5 kendaraan, jadi 5 kali Rp1.000, Rp5.000, Pak. Ayo dah. Nah, terima kasih. Bapak ke arah mana, Pak? Mau ke Pondok Indah. Pas, kebetulan saya numpang, Pak. Depan aja. Oh, terima kasih, Pak. Bapak yang di depan, saya di belakang, sebab saya numpang. Begini Siska, setelah lamaran kamu diproses, ternyata kantor ini memutuskan untuk Diterima. ya, diterima. Dan kantor ini meminta kamu datang ke sini. Sekarang juga. Iya. Jangan tunda-tunda. Ya, sekarang juga. Saya langsung saja. Mulai hari ini Nona diterima kerja di sini. Dan Anda bisa datang besok pagi. Saya senang sekali, tapi saya mau gaji pertama saya dibayar di depan. Hari ini juga. Oh, gampang. Hari ini juga saya bayar Anda 200.000. Iya. Hah? Jadi gaji saya hanya 200.000. Banyak kan? Keberatan. Saya mau gaji saya 1 juta per bulan. Kalau nggak mau, saya kerja tempat lain aja. Iya. Oke. Silakan duduk. Duduk. 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta kecil. Sebentar. 1 juta. 1 juta. Ya, di rumah ada supir siapa ya? Oh, Tino, ya udah nggak apa-apa. Jemput aku ya ke kantor ya. Soalnya aku bawaan banyak nih, ya. Udah. Dindin, kamu punya duit nggak? 1 juta. Ya, kalau 1 juta aku nggak ada. Tapi papiku tadi cuma ngasih uang jajan 500.000. Udah nggak apa-apa. 500.000 nggak apa-apa. 500.000 nggak apa-apa. Coba saya pinjam dulu ya. Nggak
ya tadi ya? Oh ini di gayung. Mas Abi, Makasih ya. aku tak pulang ya. Oh iya, besok kalau kamu mau nggak masuk, nggak apa-apa, bebas kantor. Oh, aku harus masuk dong. Besok kan mau dapat 50 juta. Oh iya, oke. Bob, maafkan saya Bob. Terpaksa saya ambil uang celengan 500.000 ini demi 50 juta. Mbak, rata-rata gaji karyawan di sini memang 1 juta ke atas. Iya kan, Bang Bob? Iya, 1 juta. 1 juta. Tolong percaya bahwa di sini ada uang 1 juta, tapi dicek di rumah aja ya. Oke, uang ini saya terima. Kalau gitu saya pamit pulang. Nona, jangan lupa besok pagi-pagi ya. Ya. Bye. 50 juta kurang 1 juta? 49 juta. Masih untung. Gila. Tapi ngomong-ngomong, Mas Robi uang cashnya banyak ya, Bang Bob? Iya lu, gua tuh salut aman dalam kondisi kritis seperti ini. Lu bisa dapat 1 juta. Padahal lu ngerokok aja, ngutang. Saya pinjam Diana 500.000, sisanya celengan. Bagus. Celengan siapa? Hah? Celengan? Hah? Celengan lu. Celengan gua 500.000. Gua pecah. Celengan gue! Idenya Mas Robi dahsyat. Wah, dahsyat apa? Halo, dengan rumahnya Pak Robert. Pak Robertnya ada? Belum pulang dari kantor? Pulang dari kantor? Pulangnya jam berapa ya, Mbak ya? Nggak tentu. Kadang-kadang nggak pulang. Kenapa disebut rumah kalau nggak pernah pulang? Nah, ini siapa nih? Oh, pembantunya? Iya. Terima kasih ya, Mbak ya. Aduh. Nyesel aku, Mas Rob. Kalau tahu kayak gitu nggak mau aku disuruh Mbak Diana. Apaan? Katanya rumahnya sepi. Nggak taunya di rumahnya ada herder 5. Masa aku suruh ngobrol sama herder? Emangnya apaan? Diam tahu nih lagi pusing nih. Dari tadi nyariin si Robert nggak ketemu-ketemu. Pak Robert kan punya handphone. Kan bisa ditelepon handphonenya itu. Bener. Telepon handphone. Nomornya? Loh, makanya toh jangan suka menyepelekan orang. Kamu ada nomornya. Nah, kelihatannya satpam, tapi Semenjak ngobrol sama herder kamu jadi pintar. ngobrol sama herdermu. Ini juga kalau nggak nyolong nggak dapet toh. Kamu dapat dari mana sih? Pas numpang tadi. Contoh 816. Tahu mobilnya sekalian. Halo. Ya, saya sendiri. Oh iya? Saya sedang berada di sebuah tempat ini. Soal anak saya Siska, tolong lupakan saja. Please you forget it. Karena saya sudah dengar dari temannya, dia dalam keadaan sehat, baik-baik, dan dalam keadaan selamat. Itu yang paling penting bagi saya. Dia itu pergi dari rumah, hanya nggak cocok dengan ibu tirinya yang umurnya lebih muda dari dia. Saya dengar juga dari temannya, dia itu sudah bekerja di salah satu perusahaan apa begitu. Saya sendiri lupa. Hah, tentunya uang itu bukan untuk Anda lagi. Oke? Selamat malam. Halo? Halo? Kenapa? Tuh. Telepon lagi. Diulang, Mas. Saya. Aduh, nggak aktif. Aduh, gimana nih? Ini nggak bisa terjadi nih. Ya nggak bisa lagi. Celengan gua sih petok-petok udah aja 500.000-nya mana? Hilang. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana saya balikin duit dia nih 500.000? Duitnya Diana 500.000. Oke. Apa oke apa sih? Apa sih ya? Gampang. Itu soal kecil. Yang namanya satpam tugasnya menyelesaikan dan memecahkan problem. Dia biasanya hebat. Coba deh. Kenapa mesti pusing? Gua percaya sama lu. Ya. Kalau
besok Mbak Siska datang, Ya. dia kita sandra. Iya. Kita telepon Pak Robert, bagaimana kalau Mbak Siska harus ditebus dengan 50 juta. Iya, bisa. Selanjutnya, Aku mulai suka sama dia tuh. Idenya juga cemerlang. Semenjak dia bicara sama Hertu. terus gimana? Nungguin. Iya, ayo dong. Aduh. Sabar dong. Selanjutnya begini. Jangan berisik. Aduh, saya mau diapain sih? Simpul mati ya. Dengerin dulu. Kamu bilang sama bapak kamu angkat telepon, bilang saya minta 50 juta. Kalau kamu tidak mau telepon dan bapak kamu tidak mau kasih duit itu. Diam. Oke. Halo, Robert. Ada yang mau bicara. Pak, tolongin dong, Pak Siska mau dibunuh nih, Pak. Halo, Pak Robert. Anak Anda sudah dalam penyanderaan kami. Kalau misalnya Bapak Robert tidak mau menyerahkan 50 juta dalam bentuk uang 50 ribuan cash, anak Anda akan mati. Dengar suaranya. Halo, Pak Robert. Cepat bawa ke sini kalau anak Bapak mau selamat. Ya, cepat. Di Jalan Moroseneng, nomor 47. Ya, betul. Saya tunggu. Bagus. Ngomong-ngomong tadi alamatnya jalan Jalan Moroseneng 47. alamat kantor kita. Iya, alamat kantor kita. Walau emang selalu cemerlang ide ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngambil uang ya. Iya kan, Mbak Dim? Kacau. Pola lu tuh gimana sih ngasih alamat di sini? Berisik. Lu diam ya. Ya udah, tak teleponnya lagi biar nggak kesini ya. Percuma. Udah diam. Ini nangis terus. Ini Pak rumahnya, Pak. Iya. Enggak, kita lagi main rumah-rumahan, Pak. Ya Pak, ini Pak. Ya. Ya Pak, ini sama ini Pak. Oh, tarik. Naik mobil. Pak, turun jangan dia. Naik. Naik. Lewat mana, Pak? Naik. Ya. Ayo, kawal. Di sini ya, Pak ya? Iya. Ongkosnya berapa, Pak? Turun. Pak, tunggu. Aku yang punya ide kok ditinggal. Udah gak usah ikut. Tidak toh. Aku ditinggal sih. Udah biarin, jangan ikut. Pintar-pintar bodoh, banyak yang sok pintar, tapi nyatanya bodoh. Dunia sekarang ini sesak pada manusia semuanya pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer. Dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasak kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar.